Hi guys, welcome to my channel. This is Daris Nenggolan and it's time to learn English. Hari ini aku akan menjelaskan 8 parts of speech dalam bahasa Inggris yang harus kamu pelajari karena setiap kalimat yang akan kamu ucapkan, kamu dengar, kamu baca dan kamu tulis itu pasti akan menggunakan yang namanya parts of speech. Parts of speech ini adalah jenis-jenis kata yang digunakan untuk membentuk kalimat yang baik dalam bahasa Inggris. Jadi ada 8 parts of speech dalam bahasa Inggris dan masing-masing ini mempunyai bagiannya sendiri serta fungsinya sendiri. Untuk bagian-bagian setiap jenis kata ini aku akan bahas di video yang berbeda karena kalau kita bahas di sini itu bakal panjang banget guys. Oke, jadi apa aja yang ke-8 ini? Yuk kita belajar bareng-bareng ya. Yang pertama adalah noun atau kata benda. Coba lihat di sekitar kamu, pasti banyak banget yang namanya kata benda. Contohnya pen, phone, book, glass, and many more, you name it. Jadi fungsi noun ini dalam sebuah kalimat adalah untuk menamai orang, hewan, pekerjaan, ataupun hal-hal yang bersifat abstrak seperti kreativitas, pemikiran, ide, dan lain sebagainya. Kita buat dalam kalimat ya. Yang pertama, Jocelyn is a beautiful girl. Jadi di sini ada dua nounnya yaitu Jocelyn dan girl. Contoh yang kedua, Miss June uses whiteboard and markers to teach English. Di sini ada 4 kata benda, yaitu Miss June, whiteboard, markers, dan English. Contoh yang ketiga, I live in Batam. So here there is only one noun, that is Batam. Yang kedua adalah pronoun atau kata ganti. Dari namanya aja udah ketahuan ya kalau fungsinya untuk menggantikan kata benda atau frasa kata benda. Jadi pronoun ini juga digunakan untuk menghindari yang namanya repetisi atau pengulangan dalam kalimat. Contohnya I, you, she, he, it, they, we, us, him, me. Contoh dalam kalimat, he loves me. So he and me are the pronouns here. Contoh yang kedua, a friend of mine, Eva, is a teacher. She is intelligent and beautiful. She di sini menggantikan a friend of mine, Eva. Jadi kita tidak perlu lagi mengulangi a friend of mine, Eva di kalimat yang kedua. Yang ketiga adalah adjective atau kata sifat. Fungsinya dalam kalimat untuk mendeskripsikan noun atau pronoun secara lebih jelas. Adjective memiliki banyak contoh seperti big, happy, blue, small, old, little, the, a, an, itu juga termasuk yang namanya adjective. Contoh dalam kalimat, Jerry is a kind-hearted person. Jadi kind-hearted di sini menjelaskan person yaitu Jerry. We have a small house. Small house. Small di sini menjelaskan house. Yang keempat adalah verb atau kata kerja yang fungsinya dalam kalimat adalah untuk menunjukkan tindakan dari subjek, peristiwa atau keadaan. Contoh dari kata kerja ini banyak banget. Ada cook, walk, write, teach, listen. To be, is, am, are juga termasuk ke dalam kata kerja. Oke? Contoh dalam kalimat, my mom cooks yummy foods every day. Cooks di sini adalah kata kerja. Yang kedua, the teachers use Zoom app to teach the students. Ada 2 kata kerja di sini yaitu use and teach. Yang kelima adalah adverb atau kata keterangan. Fungsinya untuk menerangkan verb, adjective, maupun adverb yang lain. Ada beberapa contoh dari adverb yaitu yesterday, slowly, enough, maybe, always, behind, also, and many more. Contoh dalam kalimat, the woman speaks slowly. Slowly adalah adverb. Contoh yang kedua, we went to Bali yesterday. Yesterday adalah adverb of time. Yang keenam adalah preposition atau kata depan. Di dalam kalimat, preposition ini berfungsi untuk menghubungkan noun atau pronoun dengan kata yang lainnya. Bisa menunjukkan waktu, menunjukkan tempat, atau menunjukkan hubungan. Contohnya at, on, in, from, with, near, behind, in front of, dan masih banyak lagi. Contoh dalam kalimat, his office is near my house. Jadi, near di sini adalah preposition. Yang kedua contohnya, he stands in front of me.
In front of di sini adalah preposition. Contoh yang berikutnya, I've put your books on the table. On adalah preposition of place. Yang ketujuh adalah conjunction atau kata hubung. Fungsinya tentu aja menghubungkan kata, frasa, klausa, atau paragraf. Contoh dari conjunction ini ada and, or, between, because, however, although, dan masih banyak lagi. Contohnya, Lisa can dance and sing very well. Jadi di sini conjunctionnya adalah and. Yang kedua, I'm so hungry but I don't have any food to eat. So, conjunctionnya di sini adalah but. Yang kedelapan adalah interjection atau kata seru. Ini adalah ucapan pendek yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan lain sebagainya. Dan biasanya ini digunakan saat percakapan lisan gitu ya, bukan tertulis. Contohnya, wow, ouch, great, oh my god, hi, brr, dan lain sebagainya. Contohnya, ouch, it hurts. Oh my god, are you serious? Wow, that's so wonderful. Shh, be quiet. Itu dia guys, 8 parts of speech dalam bahasa Inggris. Semoga kamu dapat sesuatu dari Learn English with Neris hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share this video. See you and God bless you.